Hai Syulu Solanasang dimanapun berada, jumpa lagi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Toraja di Kada Balak Podcast dengan tema menjadi remaja sigap, siaga melawan narkoba. Dan saat ini walaupun cuacanya sangat terik tetapi tidak menyurutkan semangat kami pada siang hari ini. Kita saat ini sedang berada di salah satu tempat nongkrong yang kece, yaitu di Gitari Coffee Plantation di Buntu, Kairo, Kecamatan Sangalak, Kabupaten Tanah Toraja. Dan saat ini saya tidak sendiri karena saya ditemani dengan adik-adik remaja teman sebaya Kabupaten Tanah Toraja tahun 2022. Jadi mereka ini adalah adik-adik yang berasal dari 3 kelurahan bersinar tahun 2022 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Toraja, yaitu Kelurahan Batupapan, Tambunan, dan juga Kelurahan Bombongan. Nah, saat ini adalah pertemuan kami yang kelima atau pertemuan terakhir. Jadi adik-adik kita ini adalah adik-adik yang terpilih dari ketiga kelurahan tersebut, di mana mereka diberikan pelatihan selama 5 kali pertemuan agar mereka memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan dalam membangun hubungan yang adaptif dalam mencegah dan menolak penyalahgunaan narkoba. Karena seperti yang kita tahu bahwa korban penyalahgunaan narkoba yang sekarang banyak adalah usia 15-35 tahun, dan remaja teman sebaya sangat berpengaruh dalam perkembangan psikologis atau perkembangan psikis teman sebaya mereka dalam pengambilan keputusan. Jadi diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini, mereka memiliki ketahanan remaja dalam menolak penyalahgunaan narkoba. Oke? Dan inilah semuanya, kita ada 10 orang dan 2 juga fasilitator. Apa kabar semuanya? Baik. Kita salam sigap dulu ya. Salam sigap. Salam. Remaja sigap. Siap siaga lawan narkoba. Oke, nah kita mau bincang-bincang karena ini adalah salah satu bentuk aksi P4GN mereka dalam mengkampanyekan anti narkoba. Oke, saya mulai dari pertanyaan. Ketika pertama kali kalian dihubungi atau dipanggil menjadi peserta remaja teman sebaya, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Siapa ini yang mau jawab pertama? Agung mungkin. Baik, yang pertama saya rasakan itu takut bercampur dengan bingung, karena yang terbayang dalam pikiran saya itu benen itu berkaitan dengan narkoba. Jadi saya rasa, kenapa saya dipanggil? Apakah saya ada masalah atau menggunakan narkoba? Tapi saat saya mengikuti pertemuan pertama, sebenarnya yang pertama itu dilakukan, saya rasa kegiatan itu menyenangkan dan tidak seperti yang saya pikirkan. Oke, seperti itu ya. Ya. Oke, rasanya bingung, kemudian takut. Rata-rata mungkin seperti itu ya. Yang lain gimana? Sama juga? Ya, Karen mungkin? ya kalau dari saya sih sama kayak seperti Agung. Heeh. Dipanggil pertama BNN, perwakilan sekolah BNN. BNN yang saya tahu itu berkaitan dengan narkotika. Apakah saya termasuk dicurigai atau tidak? Kenapa saya dipanggil? Oke. Itu sih dari saya. Ada lagi yang mau jawab? Saya Kak. Oke, Rizka. Baik, kakak-kakak, teman-teman, yang saya rasakan adalah sedikit kaget dan takut karena saya dipanggil sebagai perwakilan dari Kelurahan Batupapan untuk mengikuti kegiatan ini, dan ternyata kegiatan ini dilakukan untuk Ciptakan ketahanan remaja Kak. iya, untuk remaja Anti narkoba. menghindari penyalahgunaan narkoba. Oke, apakah semua sama juga perasaannya, galau, takut, sama enggak? Sama. Juga. Jadi sama. Jadi ternyata rata-rata kesan pertama mereka ketika dipanggil dari mungkin orang gurunya, dari pihak sekolahnya, ternyata mereka rata-rata merasakan galau, bingung, cemas seperti itu. Nah, kita tanyakan lagi. Setelah pertemuan pertama, apakah masih galau, masih cemas? Nah, siapa yang mau jawab? Kesan pertama kalian setelah sudah mengikuti pertemuan pertama, apakah masih galau, masih cemas, masih sama pikirannya dengan sebelumnya? Erik mungkin? Saya, Kak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang menjawab pertemuan pertama itu mungkin cemas dan galau. Tapi
saat pertemuan hari pertama itu, saat sudah sampai di kantornya, saling sharing-sharing, memperkenalkan segala macam. Lama kelamaan yang terlintas dalam pemikiran kita itu, oh ternyata ini hanya seminar. Ternyata ini bukan untuk dipanggil sebagai dicurigai atau segala macam. Terlintas dalam pemikiran teman-teman yang hadir pada saat itu, oh ternyata ini seminar. Dari seminar itu kita sudah tahu diri kita sebenarnya siapa. Nah, pertemuan pertama itu memberi kesan bahwa kita itu bukan pengguna. Kita itu bukan orang yang dicurigai, tapi kita itu adalah untuk orang-orang yang dipilih untuk mengikuti seminar tersebut. Jadi kalian adalah orang-orang pilihan. Ya. Ya, selain Erik, ada lagi yang mau menjawab kesan pertamanya di pertemuan pertama. Saya. Oke, Nadine silahkan. Oke, terima kasih. Jadi kesan pertama saya saat pertemuan pertama itu pasti saya merasa malu. Saya merasa malu, tapi saya tahu ini hanya sosialisasi. Tapi di sosialisasi dari BNN ini itu berbeda. Di mana di sini itu dilakukan sharing-sharing, banyak games-games, dan juga banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa saya dapatkan. Luar biasa sekali. Masih malu enggak sekarang? Tidak. Sudah pede ya? Iya. Terus gimana dengan pertemuan kita? Enak enggak? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Suka dengan cara kita membawakan materi tidak dengan modulnya? Suka, asik. Suka, mantap. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, selain adik-adik peserta, ada 10 peserta, saya juga di sini ditemani dengan fasilitator. Ya, ada dari Kaswita dan juga Dedes. Jadi mereka adalah fasilitator yang membawakan materi selama 5 kali pertemuan. Dan ini juga pengalaman pertama ya. Oke. Jadi apa sih sebenarnya kesan pertama ketika diberi kesempatan menjadi fasilitator dan juga narasumber di kegiatan ini? Silahkan dijawab. Mungkin dari Dedes dulu. Nah, kalau saya pribadi ya kaget. Soalnya lagi di mobil waktu itu ditelepon sama Pak Junet bersedia jadi fasilitator atau tidak. Itu waktu itu perasaannya campur aduk banget sih. Gak ada galau sama cemas juga, bisa nggak sih bawa materi, apalagi ini adalah pertama kalinya. Jadi kayak takut tidak bisa membawa materi secara baik, jadi takut mereka tidak memahami apa yang saya sampaikan. Dan puji Tuhan ya masih berlanjut sampai sekarang ya, saya tahu saya bisa. Akhirnya saya keluar dari zona nyaman dan menerima itu dan berakhir di sini jadi fasilitator. Luar biasa. Jadi seperti sekedar informasi bahwa Dedes juga ini adalah adik kita dari perwakilan Forum Anak BKKBN ya. Iya. Oke, dari BKKBN Tanah Toraja. Oke, Kak Swita lagi ya. Oke, kalau dari saya pertama kali ditawari itu bukan langsung ke saya pribadi ya, lebih ke Pak Junet hubungi orang tua saya kalau apakah karena kebetulan saya alumni psikologi dan disampaikan kalau mungkin Swita bisa menyampaikan materi untuk penyuluhan sigap, dan waktu ditanyakan awalnya mungkin saya agak ragu ya karena soalnya untuk pertama kali saya melakukan ini waktu zaman kuliah mungkin saya menyampaikan penyuluhan itu dibagi jadi kayak per kelompok, bukan individu begini cuma berdua kayak begitu. Dan saya berpikir kapan lagi saya mengambil kesempatan ini, jadi saya mengambil kesempatan itu untuk mengetahui lebih jauh lagi kalau narkoba itu tidak baik. Oke, jadi sambil membawakan materi ternyata itu juga bermanfaat buat diri kita sendiri. Jadi di tempat ini kita saling belajar, saling sharing sama-sama, baik fasilitator, narasumber dan juga para peserta. Oke, kita lanjut ya pertanyaan berikutnya. Dari kelima pertemuan yang kalian ikuti selama ini ya, baik fasilitator maupun juga adik-adik peserta, kira-kira topik mana atau pertemuan apa yang paling berkesan buat kalian? Dari peserta dulu, nanti fasilitator juga ya. Oke, silakan, siapa yang mau jawab? Saya, Kak. Oke, silakan. Yang paling berkesan menurut saya yaitu yang pertama, siapa aku, karena bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan saya dan bisa lebih mengetahui lebih dalam diri saya. Yang kedua yaitu emosi dan perasaan, karena bisa mengontrol emosi saya. Yang ketiga itu terima kasih aku, karena bisa mengapresiasi diri sendiri. Oke, luar biasa Mia. Ternyata dari 9 topik ada banyak topik yang nyantol ya dan bermanfaat buat diri sendiri. Itu yang kita harapkan, bahwa dari ke-9 topik yang kita dapatkan ternyata memberikan manfaat yang luar biasa buat kita ya. Misalnya saya yang dari awalnya mungkin malu-malu, masih belum pede bicara depan umum, ternyata di sini kita diberi kesempatan untuk berbicara dan memberikan pendapat kita. Akhirnya menjadi lebih pede dan percaya diri. Oke, siapa lagi yang mau menjawab? Adam, silakan Adam. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Topik yang paling berkesan menurut saya itu hampir sama dengan Mia,
yang pertama itu siapa aku. Jadi di topik ini kita bisa mengenali diri kita sendiri. Terus topik yang kedua itu terima kasih aku. Dari topik ini kita bisa menerima diri kita dari berbagai kekurangan dalam diri kita. Oke, jadi kalau Adam dia bisa mengetahui potensi saya, minat bakat saya apa, mantap ini. Nah, untuk fasilitatornya sendiri, kira-kira dari 9 topik yang dibawakan, topik mana sih kira-kira yang mungkin yang paling susah, atau mungkin yang paling berkesan saya bawakan, seperti apa? Swita dulu mungkin. Oke, kalau dari saya, dari ke-9 topik ini, semua topik pasti berguna ya bagi kehidupan kita. Namun kalau disuruh memilih, saya akan memilih topik yang membahas tentang asertif. Karena dimana kita tahu, kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita harus bersikap asertif agar tidak terpengaruh oleh orang-orang yang lain, tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, narkoba, rokok, dan sebagainya. Iya, mantap sekali. Asertif ya, berani mengungkapkan apa yang kita ungkapkan. Oke, dari Kak Dedes. Kalau saya sendiri sih terima kasih aku ya. Karena di terima kasih aku ini kita kan tulis surat ya buat diri sendiri. Ya, Di sini- apresiasi. Iya, apresiasi diri. Di sini saya kayak pertama kalinya berterima kasih sama diri sendiri. Selama ini kebiasaan kebanyakan nuntut sama diri. Sekarang setelah ikut kegiatan ini, kami juga fasilitator disuruh tulis surat, akhirnya bisa tahu nih, diri saya ini ternyata butuh apresiasi. Diri saya ini butuh untuk dibanggakan juga, butuh untuk disenangi, bukan hanya untuk menyenangkan orang lain. Gitu sih, kayak itulah yang paling berkesan buat saya. Dan paling banyak mencucurkan air mata. Iya. Karena Edisi tergalau. paling sesuai kenyataan. Paling sesuai kenyataan. Real life banget itu. Iya, jadi memang kita harus mengapresiasi diri kita sebagai bentuk terima kasih kita, untuk bentuk semangat kita, motivasi kita ke depannya. Jadi jangan motivasi orang lain, tapi kita sendiri tidak memotivasi diri kita. Mantap sekali. Nah, dari ke-9 topik, dari topik siapa aku sampai mungkin rencana aksi, kira-kira apa manfaatnya? Jadi selain tadi Mia jawab bahwa mengenal diri sendiri seperti Adam, kira-kira yang lain apa yang kalian dapatkan dari ke-9 topik, manfaatnya seperti apa? Ade, silakan. Jadi manfaat yang saya dapatkan dari ke-9 topik adalah saya boleh mengetahui banyak hal seperti cara mengenal diri sendiri, lalu mengapresiasi diri sendiri, terus berpegang teguh sehingga boleh merencanakan cita-cita yang ceria. Di sini juga saya menemukan satu motivasi baru bagi diri saya, yaitu karena lebih baik mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa daripada mendekatkan diri kepada narkoba. Mantap. Ada lagi? Oke, si di samping saya yang paling cantik ini. Oke, silakan. Manfaat yang saya dapat dari ke-9 topik yang setelah saya lalui, yang pertama itu dapat mengenali diri sendiri, yang kedua bisa mengatur emosi, yang ketiga bisa mengekspresikan diri sendiri, dan yang keempat itu bisa bersifat asertif. Bersifat asertif. Ya, jadi kebanyakan memang dari adik-adik kita 10 peserta adik-adik ini yang awalnya memang kayak malu-malu, masih kayak kurang percaya diri, tetapi sekarang sudah bisa mampu langsung berbicara di depan kamera. Mantap ya, kita apresiasi lagi dong. Semoga kedepannya lebih mantap lagi dari sini ya. Oke, nah sekarang pertanyaan ke fasilitatornya lagi nih. Nah, setelah bergumul ya dengan ke-10 adik-adik kita dengan 5 kali pertemuan, apa yang kalian rasakan? Maksudnya apakah B aja atau mungkin ada perasaan empati, emosional yang terjalin dengan adik-adik yang telah kalian berikan materi? Seperti apa yang kalian rasakan selama 5 kali pertemuan membawakan materi? Swita dulu mungkin ya. Kalau dari saya yang saya rasakan mungkin awalnya kan belum kenal ya Kak, kayak berpikir nanti kalau sampaikan materi mereka hanya diam-diam saja, tapi saya lihat dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima ini teman-teman semua itu kreatif dalam cara menjawabnya seperti apa, memperhatikan saat kita menjelaskan materinya, aktif dalam mengikuti berbagai games, dan mungkin juga dari teman-teman yang awal pertemuan itu yang agak-agak mungkin kurang asertif dalam menyampaikan jawabannya, sekarang ada kemajuan dan juga lebih kreatif seperti itu. Kalau Dedes? Kalau saya sih, setelah pertemuan saya sudah merasakan guncangan ya dalam dada. Langsung merasa kayak tegang banget, tapi waktu udah bawa materi, udah ngobrol sama teman-teman semua, sudah kayak enjoy juga nih ternyata.
bisa se-enjoy ini ternyata kalau bawa materi. Saya kira pertama tuh kegiatannya bakal formal banget, kayak ya materi menjelaskan. Ternyata banyak game-game nih yang bahkan melatih kita untuk berdiskusi, bekerja kelompok, bekerja sama, menggali potensi diri, banyak banget kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Jadi waktu ikut kegiatan ini tetap ada terasa berhubungan di antara kita ya. Kayak bagaimana ya? Ada ikatan emosional, ada ada rasa ikatannya. empati. Pertama kayak kirain kalau sekedar fasilitator ya, Kayak B aja gitu ya. Ternyata sekarang kayak udah teman semua, kayak udah bestie ya gak sih? Kayak udah santai aja kita semua. Sudah lebih enjoy kalau bicaranya. Gitu sih kalau saya. Oke, terima kasih. Jadi memang baik dari fasilitator dan juga peserta, kita sangat merasa senang dengan adanya modul sigap ini, di mana kita memainkan seminar, bukan seminar sebenarnya ya. Kita ada role play, kita ada games dan lain sebagainya. Jadi materi yang disajikan sangat menyenangkan dan membuat kita lebih semangat dan have fun seperti itu. Selain itu juga ternyata bahwa fasilitator dan juga narasumber ini pertama kali ya kolaborasi. Benar banget. Ya bagaimana membangun chemistry di antara kalian selama kegiatan Lucu ini? ya pertama kali soalnya langsung nelfon Kasita boleh ketemu bentar gak? Takutnya kan perbedaan umurnya kita nggak jauh ya, jadi takutnya saling canggung. Terus waktu ketemu pertama kali, puji Tuhan Kasita juga tanggapinnya baik. Ya kita ngobrol-ngobrol, oh ternyata asik juga nih. Untung di antara kita nggak ada yang pendiam-pendiam banget, jadi bisa saling mengungkapkan pendapat nih, apa yang harus kita lakukan nih, bagaimana cara pembawaannya, terus cara pembagian materinya juga, jadi lebih enjoy rasanya, lebih enak, santai aja sih sebenarnya. Oke, kalau Kak Asita gimana? Mungkin awalnya waktu dihubungi Dedes untuk jadi fasilitator, mungkin berpikir karena dia awalnya kayak berpikir nanti canggung kalau ngomong sama saya, tapi saya waktu pertama kali ketemu, oh ini anaknya nggak diam-diam ya, kayak kebanyakan mungkin saya berpikir kayak diri saya waktu masih SMA, mungkin malu-malu kalau ketemu orang yang lebih tua dari saya, tapi ternyata tidak. Untuk membangun chemistry sama Dedes untuk menyiapkan segala materi permainan, ternyata yang saya pikirkan yang seperti akan awkward kayak begitu, ternyata tidak. Jadi ternyata ada chemistry yang sudah terbangun dari awal ya. Udah kayak kakak adik. Oh iya, dan ternyata walaupun perbedaan umurnya lumayan jauh, tetapi tidak menyurutkan empati dan chemistry-nya untuk saling menyatu dalam membangun remaja sigap. Kalau dari adik-adik semua bagaimana dengan fasilitatornya? Apakah mantul atau B aja? Mantul. Ternyata ya, oke. Dan tidak terasa ya, ini adalah pertemuan terakhir kita ya. Kemudian setelah mengikuti kegiatan ini, nantinya kalian akan menjadi perpanjangan tangan BNN, menjadi agen perubahan lingkungan kalian, karena dari ketiga kelurahan bahkan di Kabupaten Tanah Toraja tidak semua teman-teman kalian seberuntung kalian. Seperti yang Erik sampaikan bahwa ke-10 adik-adik ini adalah orang-orang yang terpilih. Begitupun juga dengan kata fasilitator adalah orang yang terpilih yang diberikan wadah, kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Dan tentunya kita berharap bahwa kalian akan menjadi perpanjangan tangan BNN di lingkungan sekolah kah, lingkungan rumah kalian, pokoknya biarkan sebaik kalian. Nah, kira-kira rencana aksi ke depan kalian, rencana aksi P4 ini yang akan kalian lakukan seperti apa? Siapa nih yang Erik lagi? Oke, silakan. Terima kasih. Sebenarnya yang bisa dilakukan aksi itu kita ambil dulu dari lingkup sekolah. Di lingkup sekolah kita bisa mengadakan sharing-sharing antara sesama siswa, siswi atau guru yang lain, sharing-sharing tentang BNN, apa saja yang seminar saya dapat pada hari ini, selama pertemuan ini apa saja bisa saya ungkapkan di sekolah, sharing-sharing, Berbagi pengetahuan dan pengalaman apa yang didapatkan. Karena menurut saya itu pengetahuan itu banyak di buku, tetapi pengalaman itu tidak ada. Nah, pengalaman seperti inilah yang dicari. Nah, yang kedua itu kita bisa sharing-sharing di lingkup pertemanan yang sering disamai setiap keluar. Contohnya dibilang nih kayak zaman-zaman sekarang bahasanya bestie. Yes. Nah, biasa itu anak-anak kayak asal-asal pergi saja, asal-asal ini ikut. Kayak hal seperti yang saya bilangkan tadi, rasa pengetahuannya itu anak-anak sekarang itu seperti sebaya-sebaya sekarang itu tinggi, rasa ingin mencobanya itu tinggi. Jadi bagaimana kita sharing-sharing hal-hal itu supaya mereka rasa pengetahuan itu tetap tinggi, tapi dengan rasa pengetahuan yang positif, bukan hal yang negatif. Dalam artian mereka, kita bisa mengajak mereka sharing-sharing positif. Coba di rasa itu narkoba, coba di mulai dari tiga misi
Erik atau teman-teman yang lain bergabung dimanapun kita berada, menebarkan aura positif, menebarkan sikap yang positif sehingga siapapun yang ada di sekitar kita juga ikut menjadi positif. Oke, luar biasa sekali Erik. Siapa lagi ini yang mau menjawab? Oke, Mia silahkan. Rencana aksi yang di lingkungan sekolah itu yang pertama bersosialisasi tentang narkoba. Yang kedua itu membuat spanduk tentang narkoba. Itu saja. Luar biasa, spanduk. Jadi kita mengkampanyekannya bukan cuma lewat sharing pengalaman, tapi ketika mungkin nanti teman-teman bisa lihat, oh ada spanduk dilarang pakai narkoba atau bahaya narkoba. Dengan secara visual teman-teman juga sudah bisa tahu, oh ternyata narkoba itu memiliki bahaya, dan lewat situ kalian bisa berkampanye. Luar biasa. Ada lagi terakhir? Oh ya, silakan. Rencana aksi di lingkungan sekolah seperti sosialisasi tentang materi-materi yang didapat dari seminar ini. Oke, jadi apa yang kita dapatkan dari sini disampaikan lagi sama temannya ya, saling berbagi. Luar biasa. Oke. Kemudian pesan kalian ya, pesan kalian untuk teman-teman kalian yang mungkin lagi menonton siaran YouTube kita saat ini, kakak adik kita, keluarga kita, bapak mama di rumah ya. Apa yang kalian mau sampaikan setelah kalian mengikuti kegiatan ini? Silahkan, siapa yang mau memberi pesan kesannya? Saya Kak. Ya, Erik lagi, Ya, silahkan terima Erik. kasih atas kesempatannya. Pesan saya kepada teman-teman yang lagi menonton pada saat ini, gunakanlah pemikiran secara pintar dan bijaksana. Kenapa digunakan itu? Karena kebanyakan teman-teman pada saat ini itu ingin saja mengikut-mengikut, tapi tanpa pemikiran masa depannya, apa yang akan terjadi. Yang pesan saya kepada teman-teman, pelajarilah apa yang sudah kalian dapat di sekolah, pengalaman-pengalaman, gunakan itu sebagai pelajaran, bukan pengalaman-pengalaman tentang narkoba apa segala macam. Sekian. Jadi bagaimana kita menjadi remaja yang bersifat atau bersikap kritis ya. Oke, siapa lagi yang Saya, mau jawab? Siapa nih yang duluan, Nadine atau Kita aja. Oke, Priska? Oke, teman-teman semua, di sini saya mendapat pengalaman dan pengetahuan baru tentang penyalahgunaan narkoba. Jadi teman-teman, kita di sini diajar untuk bagaimana dalam menjalankan kehidupan kita sebagai remaja yang jauh dari pergaulan bebas dan menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkoba. Apakah teman-teman di sini semua mau terlibat dalam kasus tersebut? Tentunya tidak kan? Nah, di sini juga teman-teman kita diajak untuk bersifat asertif, untuk mengungkapkan, dan kita diajak untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan dengan jujur dan tegas. Ya, itu saja. Ya. Jadi bersikap asertif dalam rangka menolak penyalahgunaan narkoba. Jadi harus bilang tidak secara tegas. Oke, tegas ya. Jangan loyo-loyo. Ada lagi yang mau? Siap, silahkan Adeline. Jadi semuanya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jadi banyak yang sayang sama kita. Jadi kalau misalnya kita punya suatu masalah dan kita mencari pelampiasan dari itu, jadi jangan pilih narkoba. Itu adalah salah satu jalan yang salah. Dan juga kita harus bisa memilih teman. Secara bijak kita dapat memilih teman dengan baik. Jadi jika ada teman yang menawarkan kepada kita narkoba atau rokok, kita harus berani mengatakan tidak. Jadi di sini saya mau mengatakan jauhilah narkoba. Bersikap bijak, bersikap kritis, dan bersikap asertif. Kuncinya ya, tiga-tiga itu. Oke, mungkin yang terakhir. Ya, pertanyaan terakhir untuk fasilitator dan juga teman-teman. Apa yang kalian ingin sampaikan kepada BNN? Ya, kasih apresiasi juga mungkin sama BNN. Dari peserta dulu. Oke, yang saya ingin sampaikan, terima kasih kepada BNN Sama-sama. karena bisa memilih kami dari 12 orang ini. Kami bisa bersyukur karena kami telah dipilih untuk mengikuti kegiatan ini, dan dari kegiatan ini
kami mendapatkan banyak pengalaman, pengetahuan, dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih yang sama juga buat Agung. Ada lagi yang mau memberikan apresiasinya, ucapannya kepada BNN? Keren, silahkan Keren. Ya, terima kasih. Di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada BNN. Karena di sini kami mendapat begitu banyak ilmu, pengalaman, diantaranya yaitu di mana kita mendapat ilmu tentang mengenal diri sendiri, apa potensi dalam diri kita, bagaimana kita dapat mengontrol emosi kita, dan berterima kasih atau memberi apresiasi pada diri sendiri. Jadi banyak dapat ilmu, dapat teman tidak? Iya, itu yang lebih utama malah. Kalau Teman gebetan yang baru ada? baik-baik, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kalau gebetan baru adakah? Tidak. Ada, jadi fokus Cukup jadi belajar. teman. Oke. Ada lagi yang mau menjawab? Cukup. Oke, kalau gitu kita ke fasilitatornya. Apa yang ganti pertanyaan deh. Apa yang kalian harapkan ya kepada adik-adik atau kita panggil saya teman-teman setelah dari kegiatan ini? Apa yang kalian harapkan ke depannya kepada mereka? Dari Kak Asvita dulu. Dari saya fasilitator, harapan saya buat teman-teman sekalian, kan teman-teman sudah dengar dari topik 1 sampai topik 8, teman-teman juga sudah mengerti dari semua topik-topik itu, kalian bisa aplikasikan ke teman-teman kalian, tetangga-tetangga kalian mungkin di sekolah, karena kalian kan ini para siswa-siswa pilihan dari kelurahan kalian masing-masing. Kiranya materi yang kami sampaikan itu tidak hanya masuk di telinga kanan, keluar dari telinga kiri, tapi kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Luar biasa. Ada Des? Kalau saya sih harapan terbesar saya setelah kita selesai nanti ini, kalau ketemu nanti di jalan atau di mana-mana jangan seperti orang asing ya, kita sudah saling kenal di sini. Semoga kita bisa tetap saling menyapa, tetap bisa saling sharing dan ketemu-ketemu mungkin sekali-sekali nanti lain kali bisa bertemu-temu lagi. Apa istilahnya ya? Reuni. Istilahnya tuh reuni sekarang. Semoga bisa ya ke depannya. Terus harapan saya juga semoga apa yang kami sampaikan di sini bisa kalian pahami dengan baik, bisa kalian aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jangan cuman sekedar datang aja duduk di sini mendengar. Semoga kalian bisa menjadi pengaruh yang positif buat teman-teman kalian semua juga. Terima kasih. Itu aja sih dari saya. Ada yang mau disampaikan sama BNN? Dari BNN. Terima kasih buat BNN sudah memberikan pengalaman baru bagi saya dan teman-teman semua sehingga kami bisa saling mengenal di sini, saling bisa sharing cerita-cerita. Terima kasih juga buat para kru, kakak-kakak semuanya yang telah menemani kami dari awal pertemuan hingga berakhirnya pertemuan kami, sudah luangkan waktunya. Jadi tidak terasa ini adalah ucapan dan pesan kita, tapi kita berharap bahwa pertemuan kita ini bukan menjadi akhir ya. Ada grup WA yang senantiasa akan kita pakai sebagai wadah. Jadi jangan bubar, jangan keluar dari sana ya. Karena kalian adalah angkatan pertama dan kalian harus berterima kasih bahwa kalian adalah angkatan pertama yang mendapatkan materi dari modul sigap. Ya, jadi angkatan pertama dulu belum pakai modul sigap. Kalian adalah angkatan pertama. Dan tentunya kita berharap bahwa rencana aksi kalian yang kalian sampaikan di sini ya dinonton sama teman-teman kalian, bapak ibu guru kalian, orang tua kalian, mereka adalah saksi dan kita doakan semoga itu bisa terrealisasi ya. Dan kalian bisa menjadi remaja-remaja sigap yang memiliki ketahanan remaja, ketahanan diri yang baik terhadap dampak penyalahgunaan narkoba dan juga dampak-dampak negatif di luar sana. Dan kita berharap bahwa kalian juga bisa menjadi agen perubahan, perpanjangan tangan BNN dimanapun kalian berada, sehingga menebarkan aura positif ya, dampak positif kepada teman-teman sebaya yang akan nantinya menjadi generasi penerus bangsa yang menjadi lebih baik dan tangguh. Oke? Oke. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih juga kepada semua kru ya. Kru-kru mungkin bisa di-shoot juga krunya. Di belakang dong di-shoot lagi. Behind the scene ya. Apresiasi buat semuanya. Ada Pak Junaidi juga yang memantau kita, memberikan bimbingan dan juga nasihat. Ini adalah kru-kru band Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Toraja yang bekerja keras di belakang panggung. Halo, semangat. Dan inilah wajah-wajahnya. Walaupun sudah capek, sudah lapar, tapi tetap semangat
bersama-sama untuk membangun generasi bangsa. Dan kita mau sama-sama sampaikan ya, salam-salam kita sama-sama ya. Salam sigap, kemudian tasisola, oke? Dan terakhir war on drugs, oke? Salam sigap. Salam remaja sigap. Siap siaga lawan narkoba. Tasisola kurangi narkoba. War on drugs. Terima kasih semuanya. Dan kami juga mengajak kepada para penonton ya, sobat Kada Balak Podcast untuk tidak lupa share dan subscribe, komen, like ya di YouTube channel kami Bude Media Redaktor. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan War on Drugs, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.